Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Oktabella, NIM 856636005. Saya akan mempresentasikan mata kuliah pembelajaran terpadu di SD tentang praktek merancang pembelajaran terpadu di SD. Praktek merancang pembelajaran terpadu di SD. Yang pertama ada pengertian dasar pembelajaran terpadu. 1. Integrated Teacher and Learning atau Integrated Curriculum Approach. Pendekatan dalam pengembangan kemampuan anak dalam proses pembentukan pengetahuan berdasarkan interaksi dengan lingkungan dan pengalaman dalam kehidupan. Yang kedua ada Interdisciplinary Curriculum Approach, memadukan antara materi pelajaran dengan semua aspek perkembangan anak, kebutuhan minat anak, serta kebutuhan dan tuntunan lingkungan sosial keluarga. Yang ketiga ada thematic approach, suatu proses dan strategi yang mengintegrasikan isi bahasa, membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan dari mengaitkannya dengan materi pelajaran yang lain. Yang keempat ada a coherent curriculum approach, pendekatan untuk mengembangkan program pembelajaran yang menyatukan dan menghubungkan berbagai program pendidikan. Yang kelima ada a holistic approach, pengkombinasian aspek epistemologis, sosial, psikologi, dan pendekatan pedagogik untuk pendidikan anak, yaitu menghubungkan antara otak dengan raga, antara pribadi dan pribadi, antara individu dan komunitas, dan antara domain pengetahuan. Kemudian ada jenis pengembangan model pembelajaran terpadu di SD. Ada dua model pembelajaran terpadu yang dapat digunakan di Indonesia, yaitu model jaring laba-laba atau web-based dan model keterhubungan atau connected. 1. Model web-based dapat diterapkan pada tingkat sekolah dasar karena anak masih bersifat holistik dalam memandang sesuatu. Kedua, model connected digunakan untuk siswa tingkat SMP atau MTS. Hal ini sesuai dengan tingkat pemahaman anak dalam menghubungkan konsep dengan konsep lainnya, topik satu dengan topik lainnya, dan keterampilan satu dengan keterampilan lainnya. Prosedur kegiatan perancangan pembelajaran terpadu untuk praktek dan simulasi, yaitu 1. Menghindari mata pelajaran yang dipadukan, 2. Batasi kompetensi dasar dari 3 mata pelajaran, 3. Kembangkan tema yang sesuaikan, 4. Buktikan pola keterhubungan antara kompetensi dasar dan tema pemersatu, 5. Penyusunan satuan pelajaran terpadu. Ini adalah contoh peta jaring-jaring tematik dengan tema diri sendiri. Ada bahasa Indonesia, IPS, matematika, dan IPA. Ini adalah contoh rencana pelaksanaan pembelajaran RPP tematik. Ada mata pelajaran, tema, tempat umum, kelas 3, semester 1 ya. Alokasi waktu 2 kali 35 menit. A. Standar kompetensi. Ada PKN, mengamalkan makna Sumpah Pemuda. IPS, memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama di sekitar rumah dan sekolah. 3. Bahasa Indonesia, mendengarkan. A. Memahami penjelasan tentang petunjuk dan cerita anak yang dilisankan berbicara. B. Mengungkapkan pikiran, perasaan, pengalaman, dan petunjuk dengan bercerita dan memberikan tanggapan atau saran. 4. Ada IPA, memahami kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan dan upaya menjaga kesehatan lingkungan. B. Kompetensi dasar. 1. PKN, mengenal makna satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. 2. IPS, menceritakan lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah dan sekolah. 3. Bahasa Indonesia, mengomentari tokoh-tokoh cerita anak yang disampaikan secara lisan. 4. IPA, menjelaskan cara menjaga kesehatan lingkungan sekitar. C. Indikator. 1. PKN, siswa dapat menyebutkan waktu dan tempat pertama kali Sumpah Pemuda dibacakan. 2. IPS, siswa dapat menyebutkan tempat kenampakan alam, siswa dapat menyebutkan tempat kenampakan buatan. 3. Bahasa Indonesia, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh dalam drama, siswa dapat menuliskan nama-nama tokoh dalam drama. 4. IPA, siswa dapat melakukan kegiatan untuk memelihara kesehatan lingkungan rumah. D. Karakteristik siswa yang diharapkan. Disiplin, tanggung jawab, menghargai, percaya diri, keberanian, dan kerjasama. E. Materi pokok. 1. PKN, makna satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. 2. IPS, kerjasama di lingkungan rumah. 3. Bahasa Indonesia, mengomentari tokoh-tokoh cerita anak. 4. IPA, ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup dan tak hidup. F. Metode pembelajaran. 1. Informasi. 2. Diskusi. 3. Tanggung jawab. 4. Demonstrasi. Dan terakhir, pemberian tugas. G. Langkah-langkah pembelajaran. 1. Kegiatan awal. Ada apersepsi, yaitu mengisi daftar kelas, berdoa, mempersiapkan materi ajar, model, dan alat peraga. Kemudian memotivasi siswa untuk mengeluarkan pendapat. Kemudian mengajukan beberapa pertanyaan materi minggu yang lalu.
Kedua, ada kegiatan inti, ada eksplorasi. Dalam kegiatan eksplorasi, guru PKN, guru menerapkan tentang makna satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan siswa disuruh untuk menerapkan kembali. Kemudian ada IPS, guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai apa yang dilihat di lingkungan sekitar. Kemudian siswa mendiskusikan perbedaan kenampakan alam dan kenampakan buatan. Bahasa Indonesia, guru menyajikan teks drama dan menginstruksikan. Guru menyajikan teks drama dan menginstruksikan siswa membentuk kelompok sesuai dengan tokoh yang ada di dalam teks drama. Kemudian guru meminta siswa membagi peran secara bergantian. Kemudian ada IPA, guru menjelaskan pentingnya memelihara kesehatan lingkungan siswa, sekolah, dan memperhatikannya. Kemudian guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai ciri-ciri lingkungan yang sehat. Dan terakhir, guru menyuruh siswa mempraktekkan cara memelihara kesehatan lingkungan rumah. Elaborasi. Dalam kegiatan elaborasi, guru yang pertama, peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna. Kemudian memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian memberikan kesempatan untuk menjadi berpikir, menganalisa, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut. Kemudian memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Dan terakhir, memfasilitasi peserta didik secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar. Konfirmasi. Dalam kegiatan konfirmasi, guru menjawab pertanyaan tentang hal-hal yang belum diketahui oleh siswa. Kemudian guru bersama siswa bertanya jawab, meluruskan kesalahpahaman, memberikan penguatan dan kesimpulan. Ketiga, kegiatan akhir. Dalam kegiatan akhir, guru mengajukan pertanyaan sekitar materi yang diajarkan, kemudian siswa mengumpulkan tugas sesuai materi yang diajarkan, dan terakhir guru dan siswa menyimpulkan materi yang diajarkan.